Yaman pernah menjadi negara komunis terbesar di dataran Arab, adalah Yaman. Dan fakta di Indonesia pernah ada partai komunis yang notabene juga dikomandoi oleh orang keturunan Pahlawi Yaman. Memang komunis ini teman-teman. Saya itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa saya atau salah bicara saya. Ala kulli hal, memang beberapa ahli sejarah tentang komunis saya pernah tanyakan, dan mereka punya kitab yang namanya At-Tarikh Hadromiyah. Itu menceritakan semua tentang kelakuan Ba'alawi, bagaimana partai komunis itu berkuasa di Yaman Selatan, atau yang dikenal sekarang adalah Janub, atau yang mungkin di pikiran Indonesia itu Hadramaut. Tarim. Itu dulu memang komunis itu pemimpinnya memang dari klan Ba'alawi. Itu presiden komunisnya namanya Ali Salim Al-Baido, wakil presidennya namanya Al-Jufri, wakil pemimpin partainya namanya Al-Attos. Ba'alawi semua ya? Itu nggak cerita bohong, memang terjadi. Saya punya satu video mantan tentara di sana itu. Saya tanya tentang Ali Jufri. Beliau menyampaikan ke saya, dia adalah orang yang dobit besar. Ini beliau. Ali Jufri minum falasifa. Falasifa kan komunis. Oke. Masyhur dari gitu ya? Masyhur, kata beliau, sangat terkenal. Ali Jufri itu adalah wakil presiden dari partai komunis di Yaman. Sangat besar kedudukannya. Populer lah kalau di sini. Wakil ini mantan tentara. Yes, oke. Kalau di sini komunis dari komunis begitu ya? Di Indonesia kan kita ketahui ada yang namanya Den Aidit. Al Aidit itu ada di Sehon, keluarganya dia masih ada sekarang. Barokbah. Namanya siapa? Ahmad Barabba. Terus ada namanya Sufyan Barabba. Ada namanya Al-Munawar. Musa Al-Munawar. Itu kan orang PKI yang ada di Indonesia. Ya, artinya dengan sejarah yang tadi Bang Nasir ceritakan nyambung. Tidak aneh kalau di sini. Tidak aneh. Menjadi pelopor-pelopor komunis. Iya. Mereka kenapa DNA Aidit mereka nggak akui? Karena mereka malu. Malu. Kalau yang kayak gitu itu nggak mau ngakuin. Tapi kalau yang sekiranya bisa DNA Aidit yang asli adalah durian mereka tidak akui. Tapi leluhurnya orang lain mereka camplok. Itu dia. Yang bukan apa-apanya diakui. Di Ponorogo katanya bin Yahya. Leluhurnya orang diakui, leluhur mereka yang benar-benar leluhur mereka nggak akui. Itu dalam bahasa Banyumas namanya keparat. Seperti sekarang siapa ini yang jadi pendeta di kalangan Thomas Assegaf. Kita nggak bicara agamanya ya. Ini kita fokus ke nasab. Iya. Alakum dinukum waliyadin. Intinya begitu. Kita bukan mencela agama lain. Ala kulli hal kita membahas Thomas Assegaf Ba'alawi. Keturunannya saudaranya Taufik Assegaf, pemimpin Robito Alawiyah. Satu klan. Kan satu klan. Satu marga. Kenapa nggak diakui kan? Kenapa nggak diakui? Apa hanya gara-gara beda agama? Jadi banyak ulama yang nanti minta barokah, minta syafaat gitu ya. Iya. Thomas. Banyak sekali ulama-ulama di Indonesia. Ada yang namanya Bang Somad, ada yang namanya Mas Yahya begitu, yang ya kalau kita itu tuh mereka sering menjadi salahnya dari para Bali. Itu sering berbicara bahwa pasir inat, pasir taring itu wangi gitu. Ya karena kami di Indonesia ini tidak pernah langsung ke sana, ya tentunya kita tidak tahu benar wangi nggak sih. Nah kalau dari Bang Nasab ini yang sering ke sana, benar nggak sih yang namanya pasir inat itu benar-benar wangi, harumnya itu seperti harum surga seperti itu. Ini pasir inat yang dimaksud yang ini ya. Pasir inat ini teman-teman. Ini saya datang ini. Teman-teman ada yang mengambil pakai botol. Ini pasirnya. Itu inat nama daerah apa? Nama tempat. Pemakaman. Oke. Ini. Banyak sekali pasir-pasir memang di sana. Ini yang bilang nggak ada aspal ini banyak ini.
Ini depan kuburannya Abu Bakar bin Salim lagi. Ada aspal, ada apa namanya? Yang di semen itu cor-coran. Mana yang mengatakan tidak ada aspal di sana biar bekas kaki wali tidak terhapus? Makanya jangan bergaul sama tukang dongeng, biar Anda tidak jadi tukang dongeng. Kasihan ilmu Anda jauh-jauh belajar ke Sudan, belajar ke Mesir, jadi tukang dongeng. Jujur lah, jujur. Berarti tidak wangi ya? Wangi apa? Mana ada pasir yang wangi? Dikasih parfum dulu jadi wangi. Sama di Indonesia mereka bawa pasir dari Yaman buat jualan. Itu beraninya jualan di sini, coba jualan di sana. Coba jual di Yaman. Tidak laku ya? Kita datang ziarah saja ke Yaman, berbondong-bondong, orang Yaman mengatakan, kalian ini kenapa? Ada apa ngapain? Lucu gitu loh. Apalagi Ambil pasir ya. apa nggak lebih dibilang gila? Mau mempertegas saja Bang Nasab ya, saya mau bertanya. Dari apa yang disampaikan Bang Nasab, tadi Robiqah Alawiyah itu tidak ada di sana ya. Yang ada nakib Nama-namanya. cuma Al-Hashimi sama Al-Hasani ya. Berarti adanya cuma di Indonesia. Benar sekali. Ya. Yang tercatat Nakobah Robiqah Alawiyah itu hanya ada di satu negara, yaitu Indonesia. Indonesia. Jadi kalau Pak Kiai-Kiai NU ini menghancurkan Robito, tidak ada penguatnya. Kalau Bani Hasim di sini diruntuhkan, di Maroko masih ada. Di Madinah ada. Dia punya, di Yaman juga ada. Mereka punya rumah besar, Bani Hasim. Rumah besar Bawazir. Kalau Robito Alawiyah, saudara NU langsung mengatakan Mbak Alawi bukan durian Nabi, hapus itu Robito, udah harus hilang. Berarti bubarkan saja. Bubarkan ya? Ya kalau saya sih bubarkan daripada menjadi tempat kiblat pembodohan, pencucian otak, khurafat, dongeng, segala macam, gitu loh. Kelengoban. Gitu. Terima kasih Bang Nasab.